tidak semua orang yang trading for living itu full time trader dong. Bahwa full time trader itu maksudnya adalah benar-benar kerjaannya trading. Welcome back di RF Channel YouTube, masih dalam Trading for Living series. Ini adalah season kedua. Wah, season pertama kita sudah mendapatkan sebuah narasumber yang keren. Ternyata satu padepokan juga. Di season kedua ini ternyata usut punya usut. Pak Nofri itu ternyata juga satu padepokan. Bicara mengenai trading options. Di Indonesia itu options US market. Ingat, bukan options yang lagi rame pada Bariskrip, itu adalah betting on the financial market. Di mana options US market itu adalah derivatif transaction dari transaksi saham. Jadi kalau jualan zaman dulu tuh kita bilangnya bahwa oh iya loh, kita bisa menyewakan saham, bahwa keren. Bisa beli saham pakai DP lah, itu namanya adalah part of options ya. So pada hari ini bersama dengan saya dan tentunya masih bersama Okta Invest sama Berjangka, kita berbicara banyak mengenai trading for living. Sama sekali kita tidak mengajak seseorang untuk berubah profesi. Tapi kita juga mesti aware bahwa yang namanya berdagang forex, berdagang di saham, berdagang di kontrak derivatif emas, itu adalah suatu perdagangan seperti membuka toko di Tanah Abang. Dan pasti akan ada orang yang melakukan itu. Apakah dia punya toko 1, apakah dia punya toko 10, dia punya toko 1 dan bisnisnya 10, nggak masalah. Tapi tetap kita harus melihat bahwa ini adalah as a business. So, kita akan panggilkan kembali pada hari ini, ada Pak Nofri Simanjuntak. Selamat siang Pak Nofri. Kita bikin siarannya siang ya, jadi kita panggil siang. Yes, pagi-pagi semangat pagi Pak Ryan. Semangat selalu pagi, selamat siang. Siap. Oke, Pak Nofri, thank you atas kesediaannya ya. Tadi kita pingin sekali mendapatkan gambaran di bagian sesi kedua ini adalah sebenarnya dasarnya kan tadi Bapak sempat bilang bicara pondasi, bicara dengan metode. Bapak pada kali ini mau bicara pondasi atau metode dulu? Kan Bapak bilang kalau bikin pondasi ini penting sekali. Betul, tanpa pondasi yang bagus goyang hancur babak belur. Apakah kita hari ini Bapak mau sharing terkait dengan pondasi or metode terlebih dahulu? Silakan Pak. Sebaiknya mungkin pondasi dulu ya Pak ya. Baru nanti silakan, kita masuk metode. Karena ya, pengalaman saya dulu nggak membangun pondasi, memang memulainya jadi cepat kan. Bayangkan kita bangun rumah nggak pernah mikirkan struktur, konsentrasinya di metode atau bentuk bangunan saja. Sekali lagi itu menjadi lebih cepat, tetapi di sisi lain justru menjadi lebih lambat karena pondasinya nggak kuat. Pada akhirnya mesti kita bongkar lagi itu, kita rubuhkan lagi itu rumah, kita bangun pondasi yang tentunya kuat. Jadi saran saya sih, saya bukan bilang metode tidak penting ya, tetapi justru yang utama adalah pondasi. Kalau di mobil itu kaki-kaki, pernya, long terot dan lain sebagainya. Nah, secara prinsip menjadi tips untuk trading for living ya. Apa Pak pondasi versi Pak Nofri ini, kalau terkait dengan pondasi bisa dibagi nggak Pak tipsnya Pak bagi teman-teman semua yang nonton di RF Channel kali ini? Oke. Boleh saya share screen sebentar ya? Yes, Pak ya? boleh Pak. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin juga belum tahu ya, bahwa Trading for Living series ini kita sudah sampai dengan season kedua dan narasumber tamu kita luar biasa, Pak Nofri Simanjuntak. Beliau melakukan Trading for Living di Forex sejak tahun 2009. Dan banyak pengalaman menarik yang bisa dibagikan oleh beliau, dan silakan tonton di sesi di part pertamanya dari Trading for Living untuk season 2 ini. Nah, ini dia materi tips trading for living. Wah, keren nih Pak. Siap, silakan Pak penjelasannya Pak. Oke, trading for living itu saya start dengan modal yang sama dengan kerugian saya. Ini juga menjadi sebuah tips. Jadi jangan sampai Anda over expectation. Anda rugi 100 juta, terus Anda buka toko lagi dengan modal 10 juta, berharap 100 juta yang sudah hilang itu kembali dalam waktu yang cepat pula lagi. Itu sama seperti kita terperosok di lubang yang sama. Awalnya ingin dapat duit besar cepat mudah, akhirnya hilang cepat besar mudah, dan kemudian kita ingin kembali yang hilang itu dengan cepat besar mudah juga, ya itu berarti tidak ada perubahan dong sama sekali, sama saja bohong. Nah, kemudian juga setelah waktu itu saya bisa mengembalikan kerugian saya, akhirnya saya kembali memberikan edukasi sehingga adalah yang disebut dengan income. Dengan demikian sebetulnya saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa yang namanya trading for living itu kan pada prinsipnya kita bisa hidup dari trading. Tetapi
Tapi tidak semua orang yang trading for living itu full time trader dong. Bahwa full time trader itu maksudnya adalah benar-benar kerjaannya trading. Artinya, kalau kita punya passion lain dan itu merupakan passion saya yang pertama, ingin menjadi seorang guru, dan saya juga 4 tahun waktu itu menjadi seorang guru walaupun di bidang IT sampai bekerja dengan orang 1 tahun dan akhirnya buka lembaga pendidikan sendiri. Itu merupakan passion yang awal sehingga saya kembali lagi, ditambah lagi saya ingin bertekad nih, jangan sampai saya menjadi orang yang dulu ngejorokin saya dalam tanda kutip yang temannya Pak Ryan tadi. Oh, emang temannya saya kalau ngejorokin. Bercanda, Pak. Jadi saya ingin berbagi sesuatu tuh yang nggak kayak begitu loh gitu. Yang namanya trading tuh nggak semudah itu, tetapi bisa. Jadi kita berusaha untuk seimbang di dalam memberikan informasi dan juga motivasi. Jangan full provokasi, apalagi sampai dengan sekarang praktek-praktek flexing itu masih berjalan. Itu kan menurut saya bukan motivasi tapi provokasi. Screenshot, profit, kemudian menyatakan profit dari trading dengan foto di depan BMW dan lain sebagainya. Kalau kita cek seorang pengacara, seorang konsultan pajak, dia dapat fee, dia nggak pamer-pamer kok gitu loh. Jadi mohon maaf, kadang-kadang saya melihat kok trader tuh norak banget ya gitu. Saya membandingkan dengan profesi lain, saya nggak menemukan gitu orang-orang yang dapat fee besar, terus dia foto itu fee-nya itu yang saya hindari dan konsisten menyatakan yang benar, bukan sekedar enak didengar. Dan saya mempraktekkan apa yang saya sampaikan ini. Yang pertama, baik bertekad untuk trading for living tuh baik, nggak salah, tapi tidak perlu ngotot untuk menjadi full time trader. Itu yang perlu saya tekankan supaya orang tuh jangan sampai untuk sukses trading harus full time trader. Bahkan saya menemukan passion saya yang ketiga setelah pertama menjadi guru, kedua menjadi trader, passion saya yang ketiga menjadi barista, Pak. Wah, keren. Oke, Dan saya masuk lagi ke sektor real dengan membuka coffee shop. Di situ saya belajar kembali, belajar dari hulu, masuk ke pertanian kopi, ke Gayo, ke Toraja, saya lihat proses menanam kopi dan lain sebagainya, memilih biji kopi, panen, kemudian sampai membuat kopi. Jadi gini-gini barista nih, Pak. Saya punya coffee shop namanya FX Gold Coffee, Pak, bisa di Google Map tuh. Oke, siap. FX singkatan dari forex. Nah, jadi maksud saya dalam kaitannya dengan poin pertama, kalau memang sektor real Anda sebagai seorang pengusaha atau karir Anda masih bagus, nggak perlu jadi full time trader, resign dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang sudah tidak bagus seperti saya, jadi berbeda kasus seperti yang Pak Ryan sebelumnya bilang, nggak semua bisa sama, berbeda-beda kasusnya, dan logik rasanya kalau sektor real masih bagus, ngapain ditutup, ngapain resign? Bahwa trading bisa dilakukan bersamaan dengan yang lain, sama seperti seorang pengusaha, dia bisa punya 2 bidang usaha kok. Kedua, lakukan trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Makanya saya punya konsep trading tenang-senang. Maksudnya begini loh, bahwa segala sesuatunya kita ketahui, kita persiapkan sejak awal. Dalam hal ini adalah resiko. Sehingga kita bisa tetap tenang dan senang. Karena secara prinsip, di dalam berbisnis apapun kan nomor 1 harus tenang, Pak. Ini bukan sebuah hal yang khusus lah. Dengan tenang, kita bisa berpikir, kita bisa menimbang-nimbang. Nah, kalau kita tidak tenang, maka penawaran-penawaran yang berbau di-buy naik jalan-jalan, di-sell turun beli mobil, itu bisa kita redam. Persoalannya kan apalagi berkaitan dengan COVID, di mana omset turun dan di rumah melulu, marak penawaran begitu, nggak punya filter, nggak punya rasa tenang, akhirnya logiknya mohon maaf nggak jalan. Nah, ini kan jadi persoalan. Jadi sebetulnya kan karena tidak tenang itu, misalkan korban-korban investasi bodong atau binary option sempalannya option benaran yang Pak Ryan masih tetap lakukan sampai dengan sekarang, bahwa segala resikonya mesti dipikirkan sejak awal, dan itu yang kita lakukan di sektor real. Kan kita nggak bisa buka resto yang kebayang tuh profitnya doang. Bagaimana kalau sepi? Kembali lagi saya katakan, dalam dunia investasi, kalau ada yang penawaran enak didengar, enak dilihat, itu justru hati-hati. Kalau bicara mengenai trading ya, sebenarnya bagi setiap orang ya, dari yang saya temui, karena banyak sekali orang-orang yang saya temui terkait dengan trading saham, trading forex, di options juga, ya ada juga yang di indeks dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dari versi Bapak, persentase tuh
berapa sih Pak? Kita tidak bicara mengenai nominal ya, tapi kita bicara persentase. Kalau dari trading for living yang selama ini punya pengalaman dari Bapak itu persentase berapa sih Pak? Berapa sih Pak secara persentase? Pengen tahu Pak dari gambaran Bapak. Kita nggak usah Ya. muluk-muluk lah Pak. Kita perhatikan para profesional trader kelas dunia Pak. Misalkan Jim Simon, ini datanya dia returnnya 39% per tahun Pak. Dan Iya. datanya itu dari tahun 1988 sampai 2018. Jadi 20 Iya. tahun. Nah ini juga seharusnya menjadi sebuah patokan yang sangat logik buat trader-trader plus 62 dalam tanda kutip. Indonesia. Supaya membumi, Pak. Artinya Iya. begini loh, setelah kita memahami risk and reward, patokan kita misalkan trader kelas dunia yang jelas-jelas datanya ada. Dan ini Iya. sumbernya jelas. Wall Street Journal bisa dicari di Iya. Google ya. 39% per tahun tinggal dibagi 12. 3 komaan ya Jadi Pak ya, kurang lebih ya. betul, Nggak Pak. nyampe. Iya. Ini yang logik. Nah, kalau misalkan ada yang menjanjikan atau memberikan iming-iming atau memberikan harapan 100% per tahun, saya nggak bilang nggak logik sih. Cuma saya bingung, lebih hebat dong dari Jim Simon, dari George Soros. Itu Datanya saja. belum ke-update Pak. Belum ke-update per dia menang tuh dia belum ke-update di data Wall Street Journal. Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Ryan, demikian jugalah ini menjadi target saya. Dan saya sudah membuat semacam Microsoft Excel-nya, Pak. Ini contoh saja, Pak ya. Di input dan nanti saya bisa share. Sebetulnya ini gampang sih, Pak, gitu. Perhitungan trading for living. Jadi modal rupiah 100 dibagi persentase profit per bulan kali kebutuhan hidup. Nah, ini kan yang perlu ditentukan kan kebutuhan hidup kita tuh berapa. Beda-beda ya. Betul. Kemudian kalau saya sih secara prinsip Pak, 2% Pak ini profit per bulan. Saya tahu diri untuk menetapkan target di bawah Jim Simon, Pak. Iya. Tahun 88 tuh bos kita belum belajar dia udah mulai. Iya. Nah, mungkin buat sebagian orang ini tidak menarik 2% per bulan gitu kan. Kalau begitu misalkan mungkin mereka beranggapan bisnis sektorial saja. Nah, mereka lupa bahwa enaknya bisnis trading ini kan bukan cuma uang, Pak. Tapi bagaimana misalkan kalau kita bicara durasi kerja, saya efektif trading per hari itu cuma 3 sampai 4 jam, Pak. Nggak pernah saya 8 jam. Jadi kalau kita kerja di sektorial kan 8 jam, belum lagi kena macet. Pulang balik 1 jam, 2 jam. Belum lagi kalau lembur dan lain sebagainya. Lembur kita kalau pada saat FOMC statement aja kok. Iya. Federal Fund Rate kan gitu. Itulah lembur. Jadi wajar aja ada lembur sekali-sekali atau asal jangan tiap hari begadang kan gitu. Nah, jadi ada kembali lagi. Yang gimana, tadi Pak, saya mau tambahin. Ada banyak yang miss Pak dengan kata-kata 36%, ya 39% itu US dollar loh. Kan mereka ada di luar ya kan. Kalau kita menghitung secara US dollar kan besar sekali dibandingkan dengan interest rate-nya. Jadi di bagian itu kadang-kadang orang lupa bahwa kita dalam rupiah. Kalau kita dengan transaksi forex ini kan di pialang berjangka, kita kan satuannya US dollar sebenarnya. Maka cara pikirnya harus internasional seperti itu. Betul. Jadi walaupun belanjanya rupiah ya Pak ya. Iya. Dolar ya. Iya, gayanya masih internasional. Nah, itu kan enaknya trading, Pak. Jadi maksud saya jangan ngelihat trading tuh kebanyakan pola pikir orang kan ke arah materi, ke arah uang, tidak ke fleksibilitas waktu, soal tidak perlu cari klien, tidak perlu misalkan begging ke orang fee under table dan lain sebagainya seperti di sektorial dan lain sebagainya. Itu nggak dihitung, padahal harusnya itu dihitung dan itu bisa dihitung sebagai persentase profit, Pak. Soal nggak perlu cari pembeli, nggak perlu keluar, nggak perlu cari klien, nggak perang harga, itu kan harusnya dihitung. Opportunity itu kan dihitung sebagai profit juga mestinya yang tidak didapatkan di sektorial. Kalau bicara ada itu ya Pak, ada capex dan opex kan. Kalau kita kan bicara mengenai bisnis kan kita ada modal kerja, tentunya profit itu kan bukan artinya profit tapi break even point ya Pak, karena kita sudah menginvestasikan ya. Kita buka kedai kopi seperti Bapak itu kan pasti ada dana modal ditanamkan. Artinya ketika bulan pertama kita profit sebenarnya itu menuju break even. Tapi kan kalau kita trading forex ataupun trading saham, once sudah dijual kan sudah menjadi profit ya Pak ya? Betul.
Nah, itu juga Ya, kan menjadi sebuah, nilai lebih ya, saya ya, katakan benefit lah gitu, ya, bahwa misalkan uang kita tidak pindah bentuk menjadi misalkan peralatan yang ya, ada penyusutannya, ya, perlengkapan yang bisa jadi nol, dan ya, tidak ada biaya sewa yang juga akan menjadi nol. ya. Nah, itu kan harusnya menjadi sebuah benefit walaupun di hal apapun tetap ada resiko, bahwa risk and Iya, reward itu sebuah pasangan kok atau pair 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 ya, jadi jangan cuma pair trading doang nih, risk and ya, reward apalagi saya selalu menekankan risk Pak, karena saya kan juga asesor di BMSP, ya, khususnya mengenai risk. Jadi kembali lagi yang tadi saya katakan, ya sekitar 2-3% saja per iya, bulan, iya. artinya tinggal dihitung saja kebutuhan hidupnya berapa. So, dari yang disampaikan ya Pak ya, tadi ada beberapa poin yang saya sudah tangkap ya. Ada satu kata yang keren di sini adalah trading tenang senang ya, karena kalau nggak tenang nanti penyakitan juga gitu ya. Ini menarik ya. Betul Dan betul, kan dan hati yang gembira adalah obat kan Pak? iya, betul. Nah, dan ini ada beberapa poin yang menarik yang saya tadi sudah, dapatkan ya di sesi kedua ini ya, Pak, ya. Artinya pondasi ini kadang-kadang orang tuh bertanya, "Oke, show me the money, kelihatan kamu punya portofolio, kamu untung." Itu sesuatu yang bukan di sana. Pondasi dasar itu adalah kita harus tahu bahwa sadar nih bahwa nggak bisa lah kita bicara dengan uang yang kecil, untung yang besar. Oke, tapi lupa kalau resikonya dinaikkan. Nah, lalu juga kalau kita punya modal yang terbatas ya tahu diri juga ya kan. Artinya kita harus bisa mengukur hal itu. Bagaimana kalau misalnya ternyata kita masih punya pekerjaan, bukan kita ini motivasi seseorang untuk keluar dari kantor sehingga menjadi trading for living. Dan juga kalau memang masih punya pekerjaan dan ternyata punya passion dan ternyata ada passion lanjutan seperti Pak Nofri tadi bicara mengenai ternyata suka dengan barista gitu ya. Saya bilang, wah ini bentar lagi nih karena papanya ini dari penghasil kopi yang enak, ini kayaknya kenapa nggak jadi punya kedai kopi? Nyatanya udah punya. Jadi ternyata ada hal-hal yang kita tidak perlu kita tinggalkan. Toh kalau ternyata dari trading kita menghasilkan dan habis itu kita bisa pakai untuk investasikan di tempat lain, emang salah kan? Tidak juga. Artinya pondasi-pondasi seperti ini yang kadang miss ya Pak ya dari masyarakat untuk mengambil euforia, wah keren ya trading for living nih dengan bisa beli mobil sport. Yang itu adalah impian-impian yang membuat orang kadang-kadang lupa bahwa itu satu bisa jadi tindakan manipulasi, yang kedua adalah tindakan flexing, ya yang ketiga sebenarnya itu adalah hal yang enak tanpa disadari ada hal yang nggak enak yang untungnya sekali, ruginya 1000 kali orang juga nggak lihat gitu. Jadi ini mungkin poin-poin yang menarik ya Pak Nofri ya untuk kita bisa bahas pada sesi kedua ini. Tapi Pak Nofri masih ngutang loh Pak, mau janji kepada kita untuk sharing mengenai metode Pak. Nanti kita boleh ngobrol hal itu di sesi ketiga ya Pak ya? Siap Pak. Oke, siap siap. Thank you Pak Nofri untuk hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di RF Channel on YouTube dan juga masih bersama saya dan juga Nofri Simanjuntak bersama Okta Investama Berjangka, di mana Okta.id adalah salah satu broker yang terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia, pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Dan terakhir adalah selalu disclaimer bahwa apapun yang kita bicarakan memang bagian dari edukasi dan apapun yang kita sudah lakukan yang terbaik tidak menjamin keberhasilan di masa yang akan datang. Semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu di sesi ketiga untuk season kedua dari Trading for Living series. Bye-bye. Di dalam melakukan sebuah metode atau strategi, kita harus tetap punya prinsip itu dalam hal apapun.